ketemu lagi bareng aku di IND Channel, bareng aku Indri. Oh my god, sekarang aku nggak sendiri. Aku bareng sama salah satu anggota teater terkenal di Yogyakarta. Bahkan ini terkenal di beberapa negara. Oh my god, ini tuh kayak kau banget. Kita perkenalkan, siapa namanya? Ya, aku bersama dengan Mas Benny. Ya, aku Benny Sanjaya. Aku salah satu anggota dari kelompok teater boneka di Jogja, yaitu Peppermoon Puppet Theater, itu namanya saya. Peppermoon Puppet Theater. Oke. Ya, ini dan ini kan memang aku taunya Peppermoon ini terkenal di beberapa negara ya, Mas. Dan Mas juga udah pernah main di beberapa negara. Awal terbentuknya deh, aku pengen tahu dulu sedikit mungkin cerita terbentuknya Peppermoon. Kalau Peppermoon sendiri itu awalnya didirikan oleh Mbak Ria atau Maria Tri Sulistiani, itu dari tahun 2006 April waktu itu, yang awalnya adalah semacam kayak apa ya, perpustakaan untuk anak ataupun tempat untuk anak-anak berekspresi atau bereksplorasi di bidang seni gitulah, yang kayak ya biasalah perpustakaan di daerah-daerah gitu sih. Tapi kan sejak 2006 itu April, terus Mei gempa. Nah, semenjak gempa itu baru mulai mereka membuat semacam pertunjukan teater boneka yang awalnya memang ditujukan untuk anak-anak, yang tujuannya untuk healing ke korban gempa di daerah Jogja. Itu sih awalnya itu. Mulai dari tahun mungkin setelah itu sih 2008 sih kami terus memantapkan diri menjadi kayak semacam company, yaitu memang kayak ini kayak perusahaan, maksudnya setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing dan tugasnya juga, dan harus ada komitmen di situ. Dan juga kita di sini kerjanya 24 jam, itu nggak cuma sebatas komunitas saja gitu. 24 jam? Itu ngapain aja Mas Benny? Iya, ya sebagai seniman tuh sebenarnya 24 jam loh kerjanya. Kalau kalian pikir mungkin seniman tuh enak ya kerjanya, nggak ada waktunya, atau ya yang memang nggak ada waktunya, karena 24 jam tuh kerja terus tau. Maksudku ya, walaupun kalau mungkin di studio lah, kami kerjanya di studio itu mungkin pagi siang sore gitu, tapi tetap kami di rumah juga mau nggak mau biasanya seniman itu terus bekerja mencari ide-ide atau ya untuk mempersiapkan esok hari itu pasti di rumah masih kadang tetap bikin sesuatu gitu, mikirin sesuatu. Kan kalau tadi Mas Benny bilang itu kan company ya, jadi berarti ada bagian-bagian tertentu dari setiap anggota, ada jobnya masing-masing. Nah kalau Mas Benny sendiri ini jobnya apa? Kalau aku sendiri di Peppermoon biasanya pemain boneka, pembuat boneka, dan juga pembuat set, dan juga aku sering jadi fasilitator lah, atau fasilitator workshop teater boneka gitu sih di Peppermoon. Oke. Kalau setahu kan sebelum pandemi ini kan ini ya Mas, ada manggung ya istilahnya ya, pentas pentas di berbagai negara setahu aku. Ya. Dan sekarang kan pandemi nih, virtual dong. Itu apa, ada perbedaan nggak? Maksudnya gimana tuh jadinya di teater ya, Peppermoon sendiri? Karya-karya sebelumnya kan kita memang selalu selalu on stage, maksudku ditonton langsung oleh penontonnya, yang setelah itu juga ada interaksi langsung dengan penontonnya di tempat yang sama. Sedangkan sekarang semua pertunjukan kami disajikan dengan cara daring atau lebih sinematik, puppet performance gitulah. Jadi ya jelas beda banget sih rasanya, tapi juga ada plus minusnya. Kalau kadang-kadang memang kita pentasnya di Jogja, tapi yang akses bisa dari mana aja, bahkan dari belahan Indonesia Timur atau bagian mana di Indonesia kepulauan kecil pun bisa menonton kami pada waktu yang sama gitu. Sedangkan kalau pentas langsung atau on ground itu kita sampai sekarang belum bisa mempunyai kesempatan untuk datang-datang ke daerah kayak gitu. Tapi ya itulah plus minusnya kan. Oke, jadi walaupun secara virtual gitu ya Mas, itu peminatnya tetap sama? Peminatnya makin banyak? Ya banyak juga ya, maksudku kalau sama
Enggaknya sih relatif juga sih ya, tapi aku lihat sih terutama di Indonesia, penonton di Indonesia sekarang sangat mengapresiasi kesenian ya, itu menarik sekali sih. Walaupun sebelumnya dulu memang kalau dikatakan perbandingan misalnya penikmat seni di Indonesia sama di luar negeri itu jelas kalau di luar negeri atau di negara lain tuh lebih apresiasi gitu. Tapi sekarang aku lihat mulai anak mudanya sekarang sudah mempunyai ketertarikan untuk di dunia seni gitu, teater atau teater boneka itu bagus ya. Oke. Nah, Mas, aku pengen tahu deh sedikit sebenarnya untuk Peppermoon sendiri, cerita-cerita yang diambil untuk cerita ketika berarti apa ya Mas, sinopsisnya ya? Ceritanya kita untuk karyanya untuk itu karya. Dari mana Mas? Kalau Peppermoon semuanya kami memang dibikin sendiri ceritanya. Jadi Mbak Ria biasanya dia sutradara dan juga penulis naskah, kebanyakan dia yang membuat naskah. Dan kalau ceritanya malah memang berasal dari cerita kita sehari-hari aja sih, kehidupan sehari-hari yang sangat dekat, personal, baik buat kita juga. Kadang penontonnya juga pasti adalah sisi personal. Maksudnya pesan moralnya? Enggak pesan moral juga, tapi lebih ke pengalaman kehidupan seseorang yang sama. Maksudnya kadang-kadang kan misalnya kita menceritakan kisah kita sendiri misalnya, tapi pasti ada 1-2 di antara penonton yang juga mempunyai kisah yang sama misalnya, seperti itu. Itulah lebih ke memang cerita sehari-hari aja sih kita. Jadi kita nggak jangankan legenda, dongeng, sejarah atau apa gitu sih. Dan setahu aku Peppermoon itu pernah ada satu ngisi yang AADC 2 ya Mas? Oh iya. AADC 2 tuh. Jadi kalau teman-teman penasaran itu teater Peppermoon itu pernah main ya, atau apa istilahnya ya? In frame di salah satu film yang keren banget, AADC 2 itu ada Peppermoon, itu ada Mas Benny juga kalau nggak salah. Mas Benny, Mbak Ria juga ada kalau nggak salah. Iya, itu bisa kepoin di AADC 2 itu ada. Oke, terus ada goals besar nggak sih Mas untuk teater Peppermoon sendiri, apa gitu untuk kedepannya? Kedepannya yang jelas nggak berhenti berkarya ya, karena tugas atau kerjaan seniman kan cuma satu, yaitu bikin karya aja. Entah itu efeknya apa kedepannya, yang jelas kita nggak akan berhenti untuk bikin karya, untuk bikin sesuatu yang baru, yang yang harapannya yang itu menghibur. kan yang nggak cuma menghibur, tapi itu lebih ke dapat berguna, bisa berguna lah untuk orang-orang di luar sana ya, untuk masyarakat bisa juga ngambil hikmah dan atau mungkin pesan moral mungkin tepatnya juga bisa ya. Ya bisa juga kalau ada pesan moralnya atau pesan kamu jadi ingat sesuatu, itu sudah poin tersendiri. Ada nggak karya yang paling tidak dilupakan Mas Ben ketika mungkin di salah satu negara yang pernah dikunjungin saat pentas gitu? Ada nggak karya apa yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan semuanya sih. Maksudku setiap karya mempunyai kesan sendiri dan juga rasa sendiri dalam mempentaskannya ya, karena memang bentuk karya kami kan selalu berubah dan juga berkembang, tidak melulu dengan pattern yang sama. Jadi itulah kenapa asiknya, dan mempunyai yaitu perasaan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Setiap kami mempertunjukkan itu di tempat yang berbeda, pasti akan dapat reaksi yang berbeda juga. Oh gitu. Oke, jadi euforianya beda-beda ya Mas. Jadi nggak bisa aja. Jadi nggak bisa untuk milih satu, ini karya ini aja atau yang ini tuh susah. Oke, berarti berbeda ketika rasanya juga yang ditangkapnya berbeda, energi yang disampaikan, yang diterima juga beda-beda ya Mas Ben. Oke, kira-kira aku pengen tahu deh berapa negara yang udah dikunjungin sama teater Peppermoon? Waduh, banyak. Banyak. Boleh dong disebutin, boleh dong. Kalau sebutin mana aja sih? Apa? Di mana aja pernah pentas, di mana aja, negara mana aja? Oh, di beberapa kota di Amerika, di beberapa negara di Eropa seperti mana itu, kita pernah ke Italia, Jerman, terus Belanda juga,
terus Jepang taruh sudah beberapa kali ke Jepang, beberapa negara Asia juga yang lain seperti Thailand, Singapura, Australia, ya gitu sih. Terus ya. apresiasi orang-orang sana mengenal teater Peppermoon sendiri itu gimana mas? Di luar Maksudnya mengenal Peppermoon ini ada teater dari Indonesia. Oh ya, Gitu. ya kebanyakan malah memang nggak nyangka sih kalau Indonesia ada ya kayak gini. Maksudku kalau biasanya kalau ada seniman-seniman yang main ke luar negeri itu biasanya memang tradisi seninya yang tradisi basicnya kayak wayang atau tari gitu sih ya. Tapi kalau terus tiba-tiba mereka lihat Peppermoon yang ini yang apa ya? Ya memang kontemporer dan nggak ada pakem yang nggak tradisi dan ini nggak Indonesia sih, tapi pasti ada rasa Indonesianya, yaitu mungkin di ceritanya ya atau di emosi yang dihadirkan itu pasti beda dengan milik bukan orang Indonesia. Oke. Jadi patut bangga loh teman-teman. Jadi kita punya jadi memperkenalkan Indonesia ya dari berbagai seninya, jenis seninya gitu. Jadi aku bangga sih pribadi Mas Benny membanggakan Indonesia juga loh. Peppermoon, oh my god. Ya, oke. Jadi ada ini nggak project baru lagi nggak Mas nanti ke depan ada project baru apa? Kita baru mempersiapkan untuk bikin karya baru untuk festival teater anak di Indonesia. Ini festival teater anak pertama sih kayaknya ya. Memang yang bikin Peppermoon kita kerjasama dengan Ayu Dumai Indonesia untuk bikin satu festival yaitu Gulali Festival. Kalau mau nonton caranya gimana Mas Ben? Follow aja sih Instagram kita @peppermoonpuppet. Nanti info apa aja ada di situ, entah itu kita show di mana, tiketnya bagaimana, mendapatkannya pasti akan ada di situ. Jadi karena ya caranya mendapatkan tiket itu berbeda-beda, jadi cukup follow dulu aja, nanti dan mungkin di turn notification-nya ya kalau posting Peppermoon posting biar nggak ketinggalan biar nggak skip gitu ya. Iya. Oke, jadi teman-teman yang mau nonton misalnya pentas virtualnya ya, istilahnya gitu ya Mas. Penyampaian ya ini besok sementara masih virtual sih pentasnya. Pentas virtualnya, jadi bisa follow Instagramnya di Peppermoon Puppet ya. Iya, nanti aku bakal cantumin di deskripsi, kalau nggak aku tulis di bawah. Siapa teman-teman yang pengen kepoin teater Peppermoon yang keren banget, pokoknya ini sangat bangga loh, aku bisa wawancara langsung sama anggotanya gitu. Oke, salam buat anggota yang lain ya Mas. Semoga sehat selalu, bisa berkarya terus, menghibur dan bisa memberikan pesan-pesan yang baik juga untuk semua masyarakat Indonesia khususnya, bahkan sampai ke luar negeri juga, membanggakan Indonesia insya Allah ya. Terima kasih Mas Benny untuk kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol, senang banget. Thank you so much. Siapa tahu kita bisa bertemu lagi nantinya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin perbincangan simple kita tentang teater Peppermoon. Yang pasti don't forget to subscribe, like, dan juga komen. Dan juga pastinya nanti aku bakalan kasih video-video yang lainnya juga. Oke, bye-bye. See you on the next video. Dadah.